Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kembali lagi dengan saya pada materi pembelajaran biologi, yang mana pada pembelajaran sebelumnya kita telah membahas mengenai konsep sel dan struktur sel, kemudian komponen kimia penyusun sel, dan sel tumbuhan dan sel hewan. Sebelumnya memulai pembelajaran kita hari ini, kita harus semangat dulu ya. Nah, sekarang lihat gambar ini dulu. Ada yang tahu itu gambar apa? Iya, benar sekali. Transportasi. Ada transportasi mobil, ada transportasi kendaraan, dan lain-lain. Nah, berkaitan dengan transportasi, di sini kita sebagai organisme multiseluler seperti pada tumbuhan, hewan, dan manusia mempunyai sistem transportasi di dalam tubuhnya. Nah, transportasi tersebut melibatkan sel atau membran sel. Jadi, hari ini kita akan membahas tentang bioproses yang terjadi di dalam sel. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mampu memahami dan menjelaskan mekanisme transport pada membran, pengertian reproduksi sel, dan pengertian sintesis protein. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang mekanisme transport pada membran. Pada mekanisme transport pada membran meliputi dua transport, yaitu transport aktif dan transport pasif. Apa sih yang dimaksud dengan transport aktif dan transport pasif? Nah, jadi transport pasif merupakan perpindahan zat yang melintasi membran sel tanpa menggunakan energi sel. Kemudian, kalau transport aktif merupakan perpindahan zat yang melintasi transport membran membutuhkan energi. Nah, contoh dari transport pasif ada difusi dan osmosis. Kalau contoh dari transport aktif yaitu pompa natrium kalium, endositosis, dan eksositosis. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita akan membahas satu persatu. Contoh transport pasif tadi ada difusi. Difusi itu merupakan perpindahan zat dari larutan berkadar tinggi ke larutan berkadar rendah tanpa bantuan energi hingga mencapai keseimbangan. Kemudian kalau osmosis itu merupakan perpindahan zat larutan yang berkadar rendah ke larutan berkadar tinggi melalui membran semi permeabel tanpa bantuan energi. Nah, kemudian ada contoh transport aktif, yaitu yang pertama ada pompa natrium kalium. Nah, itu adalah proses transport yang memompa ion natrium keluar melalui membran sel pada saat bersamaan memompa ion keluar ke dalam sel. Nah, selanjutnya ada endositosis. Itu merupakan peristiwa memasukkan zat padat atau cair ke dalam sel melalui membran sel. Kemudian ada eksositosis, itu peristiwa mengeluarkan zat padat atau cairan dari dalam sel melalui membran sel. Nah, jadi bisa dipahami kalau endo artinya memasukkan dan kalau ekso artinya mengeluarkan. Nah, itu tadi pembahasan tentang mekanisme transport pada membran. Selanjutnya kita akan membahas tentang reproduksi sel. Jadi reproduksi sel adalah proses di mana sel itu memperbanyak diri dengan proses pembelahan. Nah, yang mana pada hewan dan tumbuhan itu meliputi 3 tipe pembelahan. Yang pertama ada amitosis, kemudian meiosis, dan mitosis. Nah, apa sih yang disebut dengan amitosis, meiosis, dan mitosis? Nah, jadi amitosis ini adalah pembelahan sel secara langsung yang terjadi pada organisme bersel tunggal. Hasil keturunan yang dihasilkan adalah 2 sel anakan yang sama dengan induknya. Contohnya pada protozoa dan bakteri. Nah, misalnya pada amoeba. Nah, terus kalau pembelahan mitosis dan meiosis itu adalah pembelahan sel secara tidak langsung. Nah, jadi kalau pembelahan mitosis adalah pembelahan yang terjadi pada sel somatik. Pembelahan ini
menghasilkan dua sel anakan yang sama dengan induknya. Terus kalau meiosis adalah pembelahan yang terjadi pada sel gamet. Artinya sel-sel gamet di sini adalah kelaminnya. Nah, pembelahan ini menghasilkan 4 sel anakan. Jadi jumlah sel anak setengah dari jumlah sel induknya. Nah, contoh meiosis ini mengalami 2 kali pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, jadi ini adalah contoh pembelahan sel secara mitosis, artinya sel melakukan pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan. Yang pertama ada tahap propase, metafase, anafase, dan telopase. Terus di antara pembelahan tersebut maka adanya diselingi fase interfase yang artinya pengistirahatan sel tersebut. Pada proses pembelahan secara mitosis, pada tahap propase itu hanya terlihat benang-benang propatin yang nantinya akan berubah menjadi kromosom. Di sana kromosomnya belum mereplikasikan diri, sedangkan pada tahap metafase kromosomnya sudah terlihat jelas. Kromosomnya berbentuk seperti huruf X, artinya kromosomnya sudah bersaudara. Pada tahap metafase ini, kromosomnya berada di tengah bidang ekuator. Terus pada tahap anafase, kromosomnya sudah memisahkan diri, sama-sama menuju ke tubuhnya masing-masing. Terus pada tahap terakhir ada telopase, yang mana sudah terlihat pelekukan membran sel yang mana akan membelah menjadi 2 sel anakan. Nah, jadi ini adalah contoh pembelahan secara meiosis, yang mana pembelahan ini terjadi 2 kali, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Pada tahapan pembelahan meiosis ini sama dengan mitosis. Hanya saja pada pembelahan meiosis ini tidak terjadi tahapan interfase. Terus pada pembelahan meiosis ini dihasilkan 4 sel anakan terjadi pada sel gamet, yaitu sel kelamin. Bisa dipahami? Nah, jadi itulah perbedaan pembelahan sel secara mitosis dan pembelahan sel secara meiosis. Nah, baiklah, sekarang kita memasuki materi yang terakhir, yaitu sintesis protein. Apa sih yang dimaksud dengan sintesis protein? Jadi, sintesis protein ini adalah proses di mana protein itu diolah atau membentuk protein. Nah, kenapa protein harus dibentuk? Jadi, kita ketahui bahwa protein ini banyak sekali peranan-peranannya untuk tubuh kita. Bukan hanya untuk tubuh kita, tetapi juga untuk makhluk hidup, yaitu tumbuhan dan hewan. Jadi, protein ini mempunyai peran penting pada metabolisme. Terus juga setiap protein ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, tergantung dari susunan dan sifat kimiawinya. Terus pada proses protein ini, di mana protein itu dicetak, urutan asam amino yang terdapat dalam DNA kemudian diterjemahkan kode-kode tersebut sehingga terbentuklah kode-kode genetik pada DNA sesuai dengan urutan asam amino dan protein. Nah, jadi pada sintesis protein ini mengalami 2 tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Nah, transkripsi adalah tahap awal di mana terjadinya pembentukan protein. Nah, kalau translasi merupakan proses menerjemahkan kode mRNA menjadi serangkaian asam amino yang membentuk polipeptida. Translasi terjadi di dalam ribosom. Nah, bagaimana dengan serangkaian materi kita hari ini? Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan juga bagi orang lain. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini tentang bioproses dalam sel meliputi yang pertama mekanisme transport pada membran, kemudian reproduksi sel, dan sintesis protein.
Dalam mekanisme transport pada membran meliputi dua transport, yaitu transport aktif dan transport pasif. Nah, dalam reproduksi sel, yang mana pada hewan dan tumbuhan terjadi pembelahan secara amitosis, meiosis, dan mitosis. Nah, yang terakhir ada sintesis protein yang mengalami dua tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Dengan berakhirnya pembelajaran kita hari ini, mari kita ucapkan alhamdulillah. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.